Tanda prediksi Fachri Hamzah dan Hasan Nasbih mulai jadi nyata. Kubu Anies mulai patah arang saat ini. Saya mewanti-wanti, mengingatkan, jangan sampai orang sudah bermain agak jauh. Sejauh apa? Ini pasti punya kemampuan. Saya punya optimisme dan keyakinan, insya Allah siap. Kami merasa bersyukur koalisi perubahan untuk persatuan ini guyup, solid. Nah itu, yang dekat dia ini bisa nggak dicalonkan, ya kan? Ini sekarang nih ya, kalau dugaan saya nih, ya ini maaf ya nih, saya bocorin ya, nggak jadi. Udah 2 orang yang bilang gitu di sini. Ya? Keputusan Anies Baswedan melakukan kerjasama politik dengan Muhaimin Iskandar adalah jalan pengkhianatan bagi Demokrat. Tentu saja kaget luar biasa karena bagi kami ini bentuk politik yang tidak beretika dan tidak pantas ya, Kita kan tidak tahu juga Anies ini jadi berlayar atau tidak. Apa masalahnya? Semua kita punya hak untuk menentukan. Kalau misalnya bertengkar terus mereka kayak gitu, Alparnya nggak mau keluar dari gerasi saya. Maka koalisi perubahan akan bubar. Nah, jadi kalau kita lihat dari segi ini yang membuat pasangan itu susah. Sebenarnya buat Anies itu yang paling aman, AHY. Tapi nggak ada jaminan menang kan? Nah, Partai Demokrat merespons wacana Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang akan dipasangkan menjadi bacawa pres Anies Baswedan dengan menyatakan ada pengkhianatan di koalisi perubahan. Ini suatu bentuk bagi kami adalah praktek politik yang tidak pas lah. Tentu bagian dari pengkhianatan. Apalagi yang saya harus katakan? Model saya ini kira-kira ada bakat sebagai pengkhianat atau tidak? Itu aja. Mereka tidak sidik, tidak jujur, tidak amanah, berarti tidak bisa dipercaya dan mengingkari hal-hal yang telah disepakati. Bagi kami ini tentu bagian dari pengkhianatan. Kalau dugaan saya nih, ya ini maaf ya nih, saya bocorin ya, nggak jadi. Udah 2 orang yang bilang gitu di sini. Jadi. Partai Demokrat mencabut dukungan kepada saudara Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Kalau mau jadi capres berat, dari semua sisi kalkulasi matematikanya susah. Taruhan mau nggak Bang? Boleh taruhan, boleh. Taruhan Alpar juga boleh. Partai Demokrat tidak lagi berada di dalam koalisi perubahan dan persatuan karena telah terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang dibangun selama ini. Mereka lah yang berkhianat dan keluar dan memecah belah koalisi ini gitu. Ini ancaman serius ya bagi bubarnya koalisi perubahan. Mas Anies sebagai capres nanti yang milih kan rakyat, bukan partai politik. Satu sama yang lain ingin mengatakan poros perubahan ini solid, padahal di dalamnya itu sulit. Ternyata inilah karakter asli dari teman-teman ya yang mantan mitra koalisi kami maupun mantan baca pres kami. Mengingkari hal-hal yang telah disepakati. Abang merasa Alpar ini makin dekat dari garasi abang atau makin jauh nih dari garasi? Kalau misalnya bertengkar terus mereka kayak gitu, Alparnya nggak mau keluar dari gerasi saya kan? Politik itu cair, itulah dinamika yang kita lihat terkait politik Indonesia dalam beberapa minggu terakhir. Berawal dari P3 yang keluar dari Koalisi Indonesia Bersatu dan bergabung dengan PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar Pranowo. Kemudian disusul dengan resminya bubar Koalisi Indonesia Bersatu setelah Golkar dan PAN memilih bergabung dengan Gerindra dan PKB yang mengusung Prabowo Subianto. Terakhir, yang cukup mengejutkan, Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang diguncang dengan duet Anies Caimin yang dibongkar oleh Partai Demokrat sebelum pengumuman resmi KPP. Melihat fakta hari ini mengingatkan pada Fachri Hamzah yang menyebut Anies Baswedan bisa saja gagal maju sebagai Capres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Fachri Hamzah di kanal YouTube Khas Kreatif. Awalnya Fachri membahas berbagai hal seputar dunia politik dengan komika Mamat Alkitri. Fachri menerang kandidat-kandidat calon presiden untuk dengan berani memperdebatkan ide dan gagasan yang dimiliki, tidak terkecuali bagi mereka yang memiliki gagasan antitesis dari kebijakan Presiden Joko Widodo saat ini. Yang meneruskan gagasan Pak Jokowi soal ibu kota bicara secara lantang, yang menolak juga bicara secara lantang, jangan diam-diam, sekarang ini kan diam-diam. Kritik Fachri dikutip pada Minggu 1 Januari 2023 lalu.
Pembicaraan itu pun menjadi penuh nuansa sindiran dan diduga bermuara pada pembahasan soal nasib Anies di pemilu mendatang. Berarti bagus dong kalau yang biru tua itu terang-terangan deklarasi, kan udah terang-terangan dideklarasikan, ujar Mamat yang diduga merujuk kepada Partai Nasdem Anies. Tapi nggak ada ikatan, sanggah Fahri lalu membocorkan dugaannya. Kalau dugaan saya nih, maaf ya saya bocorin, nggak jadi, ujarnya. Bukan hanya Fahri Hamzah yang memprediksi kegagalan Anies, founder lembaga survei Cyrus Network, Hasan Nasbi, yakin Anies Baswedan tidak bakal mendapatkan tiket Capres 2024. Dia bahkan berani bertaruhan Alphard. Setidaknya Hasan melihat ada 3 faktor yang menjadi landasan prediksinya soal Anies tidak akan bisa dapat tiket Capres. Pertama, Hasan melihat hingga kini belum ada gestur dukungan konkret dari Presiden Joko Widodo untuk Anies Baswedan. Dia mengaitkan hal ini dengan momen kehadiran Presiden Jokowi di ajang balap Formula E Ancol. Kalau buat Mas Anies, saya belum lihat sebenarnya gestur dukungan politik yang betul-betul, yang lebih konkret. Formula E itu ajang internasional. Aneh kalau Presiden tidak hadir ketika perhelatan itu diselenggarakan, kata Hasan Nasbi dalam diskusi yang digelar Total Politik. Jadi, menurut saya adabnya memang seperti itu, sopan santun, etika bernegaranya seperti itu. Presiden Jokowi mestinya hadir di gelaran balap Formula E, tapi kalau menunjukkan dukungan, saya belum lihat bahasa verbalnya, ujarnya. Selanjutnya, Hasan Nasbi berbicara soal politik identitas. Hasan menilai strategi politik identitas di masa lalu ini bakal jadi hambatan bagi Anies. Tapi yang perlu diwaspadai adalah misalnya gini, ada orang yang pernah memanfaatkan politik identitas tapi kalah. Saya rasa dia akan introspeksi. Nah, pertanyaannya adalah orang yang pernah memanfaatkan politik identitas tapi menang, introspeksi nggak kira-kira? Ujar Hasan. Lebih lanjut, Hasan Nasbi menilai perihal strategi politik identitas ini bisa jadi masukan untuk Nasdem dalam menentukan 1 dari 3 bakal capres hasil Rakernas beberapa waktu lalu. Ya, siapa tahu kalau dia bisa introspeksi nggak apa-apa, sekaligus juga masukan buat Nasdem. Kira-kira introspeksi nggak? Ujarnya. Faktor selanjutnya yang menjadi dasar prediksi Hasan Nasbi soal Anies tidak dapat tiket capres ialah karakteristik masyarakat Indonesia yang dinilai masih feodal. Diketahui, masa jabatan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta berakhir pada Oktober 2022. Kalau menurut saya, kita masih ada setengah-setengah feodalnya, itu realitas hari ini. Jadi begitu orang punya jabatan, semua orang datang. Selain minta tanda tangan, ngundang ngopi, sekedar bertemu, audiensi foto, dan segala macam, tutur Hasan. Tapi begitu tidak punya jabatan, jangankan mau keliling-keliling bertemu konsisten, nyari teman foto susah. Nyari teman ngopi juga mulai susah, ajudan yang biasanya menyiapkan segala macam sudah tidak ada, ujarnya. Lalu, apakah Anies bisa maju jadi Capres 2024? Hasan Nasbi pun yakin tidak akan mendapatkan tiket Capres. Dia pun berani bertaruh mobil Alphard, namun menurutnya Anies masih punya peluang dapat tiket. Begini, saya bilang kalau Anies mau jadi Capres berat, tapi dari semua sisi. Kalkulasi matematikanya sudah susah, tapi kalau mau jadi Cawapres masih terbuka, ujarnya. Taruhan boleh, taruhannya Alphard juga boleh, pungkasnya. Rencana Anies Baswedan berdampingan dengan Caimin dalam Pilpres pun menjadi berita besar. Sinyalmen Demokrat seperti yang diungkapkan Andi Arief ternyata terbukti. Adanya anggapan partai pengkhianat dalam koalisi perubahan pun sudah terbukti. Sontak, Demokrat melakukan langkah alternatif. Beberapa daerah melakukan aksi takedown terhadap berbagai baliho AHY dan Anies. Koalisinya tampak telah patah arang. Demokrat merasa dikhianati dalam langkah Nasdem. Dinamika lain ternyata terjadi di luar kedua koalisi tersebut, sebab dengan manuver Caimin tersebut dapat dipastikan konfigurasi koalisi pun bukan tidak mungkin mengalami perubahan. Yang paling tampak adalah langkah P3 yang mencoba mendekati Demokrat. Demikian pula dengan Demokrat yang bisa saja mengisap pipa perdamaian dengan PDIP. Jika dapat bersatu, bukan tidak mungkin Ganjar Pranowo pun akan bersanding dengan AHY.